Ini tai. Tai memang barang remeh, tapi tai tidak bisa dianggap sepele. Kalau Anies tak maju di Pilkada Jakarta, putusan MK jadi mubazir. Lu bayangin tuh, setahun yang lalu di bayangan terliar kita nggak pernah kebayang tuh. Ada rumornya aja nggak pernah kebayang. Ada rumor PDIP mengusung Anies, nggak pernah kebayang. Lebih bisa korupsi mana? Anggota DPR atau wali kota? Lagi-lagi ini anggota DPR, karena DPR mengesahkan undang-undang. Partai buruh itu dipakai Anies untuk membonceng. Ya, itu kemarin itu demo itu untuk membela Anies, bukan membela hak-hak rakyat. Bukan penjahat, Pak. Anak saya itu membela rakyat kecil. Rakyat yang mana, Bu? Rakyat yang mana? Ngeri ya, ngeri. Makin keterlaluan. Polisi tetapkan 19 tersangka aksi pendemo tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI. 50 orang yang telah diamankan dan dilakukan pendalaman, akhirnya penyidik Subdit Kamnep di Reskrim Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya. Menurut saya, kalian itu hanya nyampah di dalam pikiran saya. Gimana nggak nyampah di dalam pikiran? Rakyat Indonesia menunggu suara kalian tentang demo besar-besaran, RUU perampasan aset. Kalian diam, pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura nggak tahu. Giliran putusan pilkada, RUU, kenapa kalian demo besar-besaran? Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, di sini menarik. Di sini ada video yang menarik menurut aku ya, guys. Dan di sini di-captionkan, akhirnya Anies jadi pelacur politik. Wow. Ya, Anies tiba di DPD PDIP Cakung didampingi Tom Lembong. Kalian tahu sendirilah maksud Pak Anies kenapa ya datangi PDIP ya. Ya, mungkin ya bagi kaum-kaum abah, kaum 16% ya mengatakan Pak Jokowi ini adalah haus ataupun orang yang haus kekuasaan. Tetapi ada yang lebih berbahaya ataupun lebih parah ya guys. Ada orang yang berbagai macam cara dia lakukan untuk dapat kekuasaan. Siapa dia? Aduh, kalian komen di bawah. Oke, langsung saja ini dia video yang saya rangkum ya guys. Dan yuk kita tonton video ini sama-sama sampai selesai dan sambil kita berkomentar. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu dan jika sudah terima kasih banyak-banyak dan ini dia videonya. Ini tai. Ini tai. Tai memang barang remeh. Akhirnya Anies jadi pelacur politik. Tai memang tanpa harga diri, tapi tidak ada yang berani menginjak-injak tai. Tai mengajarkan. Aduh, Anies. Oke, lanjut. Dorong PDIP usung Anies Baswedan, Partai Buruh. Kalau Anies tak maju di Pilkada Jakarta, putusan MK jadi mubazir. Setelah putusan MK, semua mata Indonesia ini melihat Jakarta. Pak Anies yang senasib dengan PDIP tadi, oleh sebab itu dalam konteks Jakarta tanpa Anies Baswedan, putusan MK jadi mubazir, kata Said. Loh. Bukannya putusan MK bukan untuk Anies Baswedan, bukan pula untuk PDIP, tapi untuk berjalannya demokrasi di Indonesia. Ingat loh, demo kemarin tentang peringatan darurat, banyak orang yang berpanas-panasan, banyak orang yang berdarah-darah. Dengan kau berbicara seperti ini, otomatis seolah-olah memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan pribadi, demi kepentingan politik abah dengan PDI. Kan? Lagi kenceng banget nih rumor PDIP mau ngusung Anies. Oke. Rumor-rumornya Anies jadi cagupnya, cawagupnya itu Prasetyo Edy, ketua DPRD sekarang. Lu bayangin tuh, setahun yang lalu di bayangan terliar kita nggak pernah kebayang tuh. Ada rumornya aja nggak pernah kebayang. Ada rumor PDIP mengusung Anies, nggak pernah kebayang. Nih sekarang setahun kemudian kebalik-balik dunia nih. Ya Anies mah mantap, layak diusung. Cuman gimana perasaannya Ahok ya? Ahok ini kan pengen pasti nyagup di Jakarta dan dia capable juga. Tiba-tiba partai kebanggaannya nyalonin Anies, rival abadinya.
Bagaimana ini? Ya masih rumor. Tapi kencang juga ini rumornya sekarang. Anies. Buat kalian yang permasalahkan anak, mantu, keluarganya Jokowi yang mau berkontestasi di pilkada, gue mau nanya sama kalian. Anaknya Presiden SBY jadi anggota DPR, kalian nggak ribut kan waktu itu? Anaknya Presiden Megawati jadi anggota DPR, bahkan jadi ketua DPR, kalian juga nggak ribut waktu itu. Coba gue ajak kalian berpikir, lebih mudah mana jadi anggota DPR atau jadi kepala daerah? Lebih mudah jadi anggota DPR. Tinggal masukkan di dapil yang partainya kuat, pasti menang. Kedua, lebih tinggi mana? Gajinya anggota DPR atau gajinya wali kota, kepala daerah? Lebih tinggi gajinya anggota DPR. Ketiga, lebih bisa korupsi mana? Anggota DPR atau wali kota? Lagi-lagi, ini anggota DPR. Karena DPR mengesahkan undang-undang. Peluang uang haramnya jauh lebih besar daripada wali kota. Jadi, jalur yang dipilih oleh keluarga Presiden Jokowi ini nggak pernah jalur gampang. Dengerin Selalu anak jalur Abah. yang sulit. Kalau mereka hanya ingin kekuasaan Dengerin. dan ingin uang, mereka pasti sudah lama melamar menjadi anggota DPR. Iya. Tapi mereka nggak pernah melakukan itu. Mereka selalu memilih jalur eksekutif yang sulit, mudah digunjing, dan sangat disorot oleh publik. Anggota DPR tidak disorot publik sebanyak kepala daerah. Jadi menurut gue, memang dari awal niat mereka ini memang mengabdi, bukan untuk hal yang macam-macam. Tuh. Undang-undang nggak melarang anak presiden atau anak siapapun untuk maju di Tuh, kontestasi mikir. pilkada. Jadi kalau gue ditanya, jujur, gue masih percaya sama keluarganya Jokowi. Nah, aku Walaupun juga. memang ada beberapa kebijakannya yang buat tanda tanya besar buat gue. Tapi secara umum, gue masih percaya. Partai buruh itu dipakai Anies untuk membonceng. Ya, itu kemarin itu demo itu untuk membela Anies, Iya. bukan membela hak-hak rakyat. Iya, benar. Untuk membela Anies, golnya cuma Anies. Cuman mereka kena perangkap, perhatikan aja lah. Ya, tidak akan bisa itu didukung itu. Siapa lagi? Mau kemana lagi dia? Mau dukung itu katanya itu. Kita akan bersama-sama dengan partai buruh. Bersama-sama dengan partai Hanura. Bersama-sama dengan partai umat. Sebentar dulu, kalau partai umat jangan kalian ganggu. Ya, konsentrasi mereka hanya untuk menggagalkan IKN. Iya. Nggak nyampe jangkauan mereka ke situ. Iya. Jangan kalian ganggu dulu. Partai umat itu sedang apa namanya? Sedang konsentrasi bagaimana caranya menggagalkan IKN itu aja. Perhatikan aja posting-postingannya. Udah, ya, udah. Tapi tunggu dulu, Partai umat. Hanura, Partai umat, Partai buruh. Negoro masuk nggak? Enggak, Negoro nggak masuk. Negoro enggak. Yang tiga ini cukup rupanya suara. Mana cukup, ya kan? Gak bisa. Ingat ku bilang sama kalian ya, nasibnya Anies Baswedan tergantung kepada Ibu Megawati. Ya. Anak saya bukan penjahat, Pak. Oh, Anak ini. saya itu membela rakyat kecil. Rakyat yang mana, Bu? Soal demo ini. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Membela rakyat kecil. Memang kami ini rakyat kecil. Tapi kami tidak suruh untuk demo. Kita tidak suruh ya. Kita bisa lewat kertas, bersuara lewat kertas, secari kertas bisa, tanpa melakukan anarkis. Ya, rakyat ini cinta damai. Boleh demo, asal rakyat yang jangan mana? merusak. Ibu-ibu membela rakyat kecil. Kami tidak perlu dibela. Kami rakyat kecil, tapi tidak perlu dibela. Kalau intinya sampai merusak, bukan untuk barang kepentingan negara, rakyat lah ya. ya, kami tahu. Itu semua dibeli oleh uang rakyat, tapi tidak perlu kita rusakin. Iya. Masih ada cara. Nah, ini lihat, tangkap mereka. Yang dia bakar bendera. Ngeri ya, ngeri. Makin keterlaluan. Rusak pagar, udah biasa. Bendera, bukan bendera ya, Rusak tetapi halte, udah biasa. Nginjek-nginjek rumput. biasa. Apalagi sekarang merah putih bisa dibakar. Ya, kan? merah putih. Kayak udah nggak berharga merah putih itu di mata kalian itu. Tangkap itu pelakunya itu. Harus diusut. Merah putih itu sangat berharga dan sakral. Gak ada otak emang. Di mata warga negara Indonesia. Nih, umbul-umbul. Walaupun hanya berbentuk umbul-umbul. Tapi dicuci. Untuk 17-an nanti, tahun depan. Nih, bendera nih. Bendera. Dicuci. Takut kena debu. Disimpan untuk tahun depan.
Kayak nggak berharga sama sekali merah putih di mata kalian itu. Ya. Saya harap Pak Polisi bisa menangkap itu pelakunya itu. Pelaku pembakaran merah putih Tangkap tersebut. aja, Pak. Udah nggak ada otak itu yang Nggak bakar ada itu. otak emang. Tetap jaga terus kesatuan. Jangan mudah diprovokasi. NKRI, harga mati. Polisi tetapkan 19 tersangka aksi pendemo tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI. 19. Orang yang telah diamankan dan dilakukan pendalaman, akhirnya penyidik Subdit Kamnet di Reskrim Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya itu 19 sebagai tersangka, guys. tersangka. Yang pertama itu ada satu orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan. Wah. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami, kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan, dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Saat proses penyampaian pendapat kemudian sudah selesai, setelah diminta oleh petugas kami untuk membubarkan diri, ini mereka tidak membubarkan diri, bahkan memberikan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, kayu, ya, ada yang menggunakan bambu. Terhadap tersangka yang 18 ini itu dipersangkakan pasal 212 KUHP, 214 dan atau 218 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Untuk yang di Jakarta Barat sudah dipulangkan, kemudian yang di Jakarta Timur sudah selesai diambil keterangan semuanya, sudah dipulangkan. Kemudian untuk yang di Jakarta Pusat dari 3 orang, itu 2 orang sudah dipulangkan. Kemudian yang 1 masih dilakukan pendalaman. Nah kan kalau sudah begini, siapa yang rugi loh ya toh? Demo boleh, menyampaikan aspirasi itu boleh, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum. Biarpun itu gedung DPR dibangun dari uang rakyat ya, tapi kalian itu tidak boleh merusaknya. Kalian itu mahasiswa loh, orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan ya, masa sampai membuat kisruh sampai anarkis begitu loh. Kalau sudah begini ya, siapa yang mau menolong kalian dan siapa yang rugi? Nah, ini tugas buat Bapak Polisi ya. Jangan cuma menangkap pendemonya saja, tapi cari tahu siapa dalang dibalik mahasiswa ini. Yang menyuruh itu lebih penting, Pak Polisi. Pasti ini ya, ada yang setuju dengan Pak Polisi dan ada yang menyalahkan Pak Polisi. Jika kalian di pihak mana, Lord? Di pihak Pak Polisi ya, tangkap atau aja di yang pihak anarkis. pendemo? Kalau demo aja gitu ya kan. Demi Allah saya nggak butuh diwakili oleh kalian. Jadi kalian kalau mau demo saja, tapi nggak perlu membawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Ya, Karena dari kemarin. menurut saya kalian itu hanya nyampah di dalam pikiran Wah, saya. dianggap Gimana nggak sampah nyampah di dalam ya. pikiran? Rakyat Indonesia menunggu suara kalian tentang demo besar-besaran, RUU perampasan aset. Kalian diam, pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura nggak tahu. Giliran putusan pilkada, RUU, kenapa kalian demo besar-besaran berdalih menyelamatkan demokrasi? Kalian tahu nggak sih, sebenarnya itu karena elit politik yang tidak diuntungkan berdalih selamatkan demokrasi. Atas nama rakyat. Cara kerugian untuk rakyat apa coba? Tentang batas usia. Nggak ada rugi. Saya mau tanya pada kalian. Ada keuntungannya ya. Kerugian rakyat tentang batas usia. Keuntungan untuk kita, anak-anak kita nanti ke depannya kan? iya. Berdalih selamatkan demokrasi, etika politik, tapi giliran RUU perampasan aset kalian diam. 1000 bahasa. Jadi jangan bawa-bawa seluruh rakyat Indonesia
Setuju, Bang. Bawalah rakyat 24%, 16%. Karena rakyat yang 58% tidak butuh suaranya mahasiswa. Karena demonya memihak. Ya, benar. Tidak untuk rakyat Indonesia. Saya acungi jempol kalau kalian demonya RUU perampasan aset. Oh, tenang, aku Sebesar juga. mungkin. Saya dukung betul. Demo untuk kepentingan politik kok. Jangan sampai nama kalian berubah menjadi mahasiswa. Sudah berubah, Bang. Mahasiswa. Ini kan kalau begini kan jelas Udah lama berubah. bahwa selamatkan demokrasi itu kan karena politik yang tidak diuntungkan, berdalih. Kalau emang membela rakyat harusnya RUU perampasan aset Iya. udah didukung sama pemerintah segala macam. Itu keuntungannya buat rakyat, keuntungannya. Ya. Dengar ya mahasiswa ya, demi Allah saya nggak butuh diwakili kalian. Kalau kalian mau demo, mau mengatasnamakan, bawalah sekelompok masyarakat. Katakanlah 24%, 16% ya. Jangan seluruh rakyat Indonesia. Karena kami tidak butuh diwakili kalian. Demo kalian hanya memihak. Bukan untuk rakyat Indonesia. Salam waras. Selamat pagi Indonesia. Reza Rahadian. Saya nggak bisa duduk tenang di rumah. Iya. Cara pegang mic-nya bagus ya. Orasinya juga bagus. Pas ujungnya Bang Reza, kau kenapa juga tiba-tiba di ujung kau bilang negara ini bukan milik keluarga tertentu saja? Ya, memang betul negara ini bukan milik keluarga tertentu. Kau dan keluargamu pun kalau mau mencalonkan diri untuk jadi pemimpin di negara ini ya tinggal rakyat menentukan kau dipilih atau tidak. Tapi di orasimu ujungnya kenapa kau juga harus menyerang keluarga Jokowi? Lebih baik kau ya cari sutradara. Kalau nggak kau bikin film sendiri ya. Kau bikin layangan putus kedua tentang film-film perselingkuhan. Nah bagus tuh. Kalau kau main film perselingkuhan itu bagus tuh. Daripada kau ikut demo ujungnya kau pun nyerang keluarga Jokowi. Ini orang juga punya darah NTT nih ya. Tapi dia kagak tahu apa yang sudah dilakukan Jokowi di NTT. Ya. Bendungan yang sudah dibangun oleh Jokowi di NTT itu udah berapa tuh? Jadi sekarang sumber air sudah dekat. Tidak jauh lagi. Kau ke NTT sana. Main-mainlah ke sana. Jangan hanya hidup di Jakarta aja kau. Memang benar lebih baik kau duduk tenang di rumah saja, nggak usah ikut demo kau. Bikin malu-malu saja. Ya guys, benar ya. Dulu pendukung Abah ngatain Banteng PKI. Dan pendukung Banteng ngatain pendukung Abah HTI. Dan sekarang PKI dan HTI bestian. Aduh, iya juga ya kan. Aku nggak tahu lah nasib Pak Ahok ketika nanti benar-benar ya PDI ini mengusung Anies Baswedan ya. Misalkan ya kan contoh ya kan, nggak mungkin lah kan Ahok misalkan ya musuh bebuyutnya Pak Anies. Terus nanti yang diusung Pak Anies ya kan. Terus Ahok berkampanye untuk Anies ya kan. Pilihlah Anies untuk Jakarta yang lebih maju. Anies itu memang jagonya kerja. Ahok seperti itu kampanye. Anies itu adalah orang yang sangat dermawan, negarawan. Lucu emang, nggak nyambung emang. Karena kita tahu lah Ahok ini mengecap Anies ini adalah pengkhianat. Tetapi, aduh, aku nggak tahu. Mungkin kemungkinan besar Ahok akan keluar daripada PDIP ketika nanti Anies yang dicalonkan, ya kan? Aduh lah ya, parah ya. Tetapi di sini yang paling menarik yaitu di awal-awal video, ya kan? Di awal-awal video, ya, akhirnya Anies jadi pelacur politik. Wow,
pelacur politik. Ya kita tahulah sendiri ya kenapa mungkin Anies dibilang pelacur politik ya guys. Ketika musim Demokrat, Anies merapat ke Demokrat. Ketika musim Pak Jokowi, Anies merapat ke Pak Jokowi. Ketika musim Pak Prabowo, Anies merapat ke Pak Prabowo. Sekarang, kalian tahu sendiri lah kan, musimnya PDI. Dia merapat ke PDIP. Kan memang benar-benar pelacur politik ya kan. Aduh lah, oke lah kalian komentari lah apa yang harus kalian komentari di bawah. Dan untuk anak-anak Abah, nggak tahu lagi ya kan, masihkah kalian menganggap PDIP itu adalah antek-antek PKI? Berkomentar di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.